Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ade Kurniawati. Saya adalah salah satu staf dosen Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan prosedur pemasangan infus. Nah, sebelum kita masuk ke prosedur pemasangan infus, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu definisi dari pemasangan. Menurut dasar teori, pemberian cairan infus merupakan tindakan memasukkan cairan intravena yang dilakukan pada pasien dengan perangkat infus. Adapun jenis cairan yang diberikan bisa berupa cairan elektrolit, obat injeksi, kemudian juga donor darah ataupun intake kalori. Selanjutnya, kita juga penting untuk mengetahui ataupun mengenal apa saja alat-alat yang akan digunakan atau diperlukan untuk memasang infus. Apa saja alat-alatnya? Untuk selanjutnya, kita akan memperkenalkan alat-alat untuk memasang. Alat-alatnya untuk pemasangan infus. Yang pertama, kita perlu yang namanya infus set. Infus set ini ada beberapa macam set jenisnya. Untuk yang ini adalah jenis infus set macro drip set untuk dipergunakan pada pada pasien dewasa. Ya, bisa diperhatikan ini untuk jenis macro drip set. Kemudian juga ada yang namanya blood set atau blood transfusi set. Ini untuk pemberian transfusi darah. Kemudian juga ada yang namanya microdip set, itu untuk pemberian cairan infus pada bayi ataupun pada anak-anak. Kemudian lalu di bak instrumen kita sediakan aboket atau IP kateter. IP kateter ini ada beberapa ukuran. IP kateter atau aboket ini biasanya digunakan tergantung dari pasien dan tujuan dari terapi itu sendiri. Adapun ukurannya kita bisa lihat berdasarkan warna. Dimulai dari misalkan warna ungu. Warna ungu kelihatan ini ukurannya nomornya adalah 26. Kemudian untuk aboket warna kuning itu nomor 24. Biasanya ini dipergunakan untuk aboket pasien anak. Kemudian untuk warna biru ini biasanya ini digunakan untuk pasien dewasa dengan nomor 22. Kemudian ada yang warna pink. Warna pink ini nomor 20. Kemudian untuk warna hijau yang ini aboketnya nomornya nomor 18. Kemudian di sini abu-abu tidak ada ya. Kalau untuk abu-abu itu ukuran nomor 16. Kemudian untuk warna oranye itu ukuran nomor 14. Nah, di sini ada beberapa nomor. Semakin besar ukuran kateter, maka semakin kecil ukuran dan diameter jarum. Dan sebaliknya, kalau semakin kecil ukuran kateter, maka semakin kecil juga ukuran dan diameter jarum yang terdapat pada aboket. Nah, kemudian setelah kita mengecek IP kateter atau aboket ini, kita lanjut ke cairan infus. Di sini kita menggunakan jenis cairan infus sesuai dengan kebutuhan pasien atau instruksi dokter. Kita bisa menggunakan cairan infus ini, contohnya cairan infus NaCl 0,9%. Kemudian atau bisa juga menggunakan cairan infus RL atau ringer laktat. Kemudian juga bisa menggunakan dextrose dan lain-lain, itu disesuaikan dengan kebutuhan pasien atau instruksi dokter. Selanjutnya, untuk menghapus hamakan atau membersihkan area penusukan atau istilahnya desinfeksi, kita menggunakan yang namanya alkohol swab atau
kapas alkohol. Di sini ada 2 macam. Untuk alkohol swab yang ini 1 kali. Kemudian bisa menggunakan kapas alkohol yang disediakan di sini. Nah, setelah kapas alkohol, kita juga perlu mempersiapkan yang namanya plester. Plesternya, ya. Kemudian plester ini digunakan untuk memfiksasi area penusukan agar kanula atau jarum tidak mudah tergeser atau tercabut. Apabila kanula bergerak, maka ujungnya akan menusuk dinding pena bagian dalam, sehingga terjadi hematom atau trombosis. Nah, selain menggunakan plester, di rumah sakit juga sangat direkomendasikan untuk fiksasi infus ini menggunakan IP dressing. Yang ini ya. Kemudian setelah itu, setelah IP dressing ataupun plester, kita siapkan handscoon. Karena kita menjaga kesterilan dari plastik ini, kita menggunakan handscoon yang steril. Ya, digunakan sebagai APD atau alat pelindung diri kita untuk pencegahan infeksi sebelum dilakukan penusukan pada pasien. Kemudian setelah handscoon, kita juga menyiapkan yang namanya gunting plester. Ini gunting khusus untuk menggunting plester yang ujungnya ada bandulnya. Kemudian setelah gunting plester, kita juga menyiapkan yang namanya perlak. Nah, kain perlak ini juga disertai dengan kain di atasnya, yang mana nanti digunakan di bawah daerah penusukan pasien. Kemudian selanjutnya kita juga mempersiapkan near beacon atau namanya yang kita sebut itu adalah bengkok sebagai tempat sampah selama pemasangan infus ataupun setelah pemasangan infus. Dan yang paling penting juga di sini kita siapkan tiang infus. Tiang infus ini tingginya sekitar 2 meter ataupun untuk posisinya itu dari ketinggian pasien sekitar kurang lebih 90 cm untuk menjaga supaya tekanan infus cairannya bisa masuk ke dalam pembuluh vena pasien. Nah, itu dia alat-alat perlengkapan yang dibutuhkan untuk pemasangan infus. Untuk selanjutnya, mari kita simak langkah-langkah ataupun prosedur pemasangan infus. Untuk selanjutnya, ayo kita langsung bagaimana cara ataupun prosedur tindakan pemasangan infus kepada pasien. Anggap di sini pasien sudah ada, kemudian juga perlengkapannya juga sudah disiapkan. Oke, langkah yang pertama kita harus perkenalkan diri dulu dan juga validasi nama ataupun identitas pasien. Oke, di sini skenarionya ada seorang perempuan ataupun seorang ibu yang mana dirawat di rumah sakit karena penyakit diare dan mengalami dehidrasi. Oke, langsung saja. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Ade yang bertugas merawat ibu pada pagi hari ini. Pasien menjawab, "Waalaikumsalam, pagi Bu." Sebelumnya saya mau mengidentifikasi identitas ibu ya. Apakah benar ini dengan Ibu Rina Harlina, tanggal lahir 30 Agustus tahun 1990 dari Kawalu? Pasien menjawab, "Iya, benar Bu." Oke, bidannya, baiklah, di sini sudah cocok identitas antara gelang dan juga label infusnya, ya. Ibu sudah sesuai. Kemudian bagaimana keadaan ibu semalam? Kalau BAB-nya bagaimana, masih cair atau padat Bu? Pasien menjawab, sudah mulai membaik Bu, BAB-nya masih cair. Untuk langkah selanjutnya kita melakukan informed consent. Nah, informed consent ini kita juga menjelaskan bagaimana tujuan ataupun prosedur tindakan pemasangan infus. Baiklah Bu, sesuai kondisi ibu saat ini, ibu mengalami kekurangan cairan dan sesuai instruksi dari dokter, untuk mengatasinya saya akan memasang infus kepada ibu
agar keseimbangan cairan tubuh ibu dapat terpenuhi. Bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia? Saya menjawab, bersedia bu. Oke. Untuk langkah selanjutnya, kita menyiapkan atau mendekatkan alat ke dekat pasien. Untuk langkah selanjutnya, setelah alat didekatkan ke pasien, langkah yang berikutnya adalah memasang sampiran ataupun tirai untuk privasi sampiran. Untuk privasi, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Namun kita harus membuka dulu jam tangan ataupun ada perhiasan atau tidak, kita tidak menggunakan itu. Kemudian langkah pertama basuh tangan dengan air, tuangkan sabun secukupnya, ratakan dengan kedua telapak tangan, gosok punggung sela-sela jari tangan, secara bergantian gosok kedua telapak tangan, sela-sela jari-jari dari kedua tangan saling mengunci, kemudian gosok ibu jari berputar dan genggaman tangan kanan, lakukan sebaliknya, gosok pula dengan memutar ujung-ujung jari di telapak tangan kiri dan juga sebaliknya, kemudian bilas kembali kedua tangan menggunakan air. Kemudian tutup keran, keringkan tangan dengan handuk ataupun tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. Sudah. Setelah kita melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga dikeringkan dengan handuk atau tisu, langkah selanjutnya kita akan memasang perlak dan pengalasnya, yang ini di bawah daerah yang akan diinfus. Kemudian setelah itu kita akan membuka kemasan infus set. Kita akan membuka kemasan infus set. Kemudian kita cek kelengkapan dari infus set itu sendiri. Kelengkapan dari infus set. Nah, mengatur klem roll ini sekitar 2-4 cm di bawah drip. Kemudian tutup klem yang ada pada saluran infus. Untuk selanjutnya kita ngambil botol infus ataupun aboket ini, kita ambil yang cairan ml. Kemudian kita lakukan penusukan untuk menyambungkan antara saluran infus dengan lebot. Di sini ada in, ada out, kita masuknya ke in ya. Nah, setelah disambungkan, kemudian kita gantungkan ke tiang infus seperti ini ya, menghadap ke kita. Kemudian setelah itu kita isi chamber yang ini atau tabung tetesan infus dengan cara memencet sampai terisi setengahnya. Nah, setelah itu kita akan mengalirkan cairan infus dengan cara membuka klem ya, supaya tidak ada udara. Ini kita simpan di atas, kita buka sampai selang infus terisi cairan
masih ada udara pada selang infus, maka kita lakukan sentil selang sampai udaranya keluar pada ujung selang. Nah, sudah tidak ada udara, setelah itu kita simpan di infus. Ya, kemudian setelah itu kita menentukan pena yang akan untuk selanjutnya. Jangan lupa kita juga harus menyiapkan plester terlebih dahulu untuk fiksasi nanti pada saat pemasangan infus. Setelah itu kita akan menentukan pena yang akan ditusuk. Oke, selanjutnya kita akan cari pembuluh pena yang akan diinfus. Cari pembuluh pena terbesar, tidak bercabang, dan tidak ada area pergelangan tangan, supaya infus bisa dipasang dengan paten ataupun infus tidak terlepas. Kemudian, setelah menemukan pembuluh pena yang dipilih, ya, misalkan pembuluh penanya ada di sebelah sini, kemudian kita pasang tourniquet. Tourniquet ini fungsinya untuk membendung pembuluh darah pena sehingga memudahkan pada saat proses pemasangan infus. Dan untuk pemasangannya ini biasanya diukur sekitar 10-12 cm dari tempat di atas tempat penusukan. Nah, seperti ini setelah terpasang. Kemudian anjurkan pasien untuk mengepalkan tangan. Ibu mohon maaf, tangannya dikepalkan, ya. Kemudian swing tangan pasien agar pembuluh penanya dapat terlihat dengan jelas. Setelah pasang tourniquet, kita akan menggunakan hand spoon. Ini kita buka dulu hand spoonnya. Kemudian kita melakukan hapus hama atau mendesinfeksi area tempat penusukan menggunakan alkohol swab. Untuk menggunakan alkohol swab ini kita lakukan dengan teknik sirkular ataupun melingkar dengan diameter kurang lebih 5 cm dari arah dalam ke luar. Nah, setelah dilakukan desinfeksi, maka untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan penusukan. Namun sebelum kita beritahu pasien akan dimulai penusukan atau pemasangan infus, ajak pasien tarik nafas dan membaca basmalah bersama.
Sekarang kita akan pasang infusnya ya Bu. Maaf, nanti akan terasa sedikit sakit pada bagian yang akan dipasang infusnya. Ibu tarik napas dan baca basmalah bersama-sama ya Bu. Baik. Nah, di sini kita siapkan Aboket ukuran nomor 18 untuk dewasa. Nah, ini sebelum dilakukan penusukan, kita harus mengukur terlebih dahulu pembuluh penanya dan juga panjangnya dengan jarum infus. Apakah sudah sesuai atau tidak panjangnya. Kemudian setelah itu maka kita akan lakukan penusukan ya. Memasukkan jarum aboket ke pena dengan lubang jarum menghadap ke atas. Lubang jarum menghadap ke atas. Kemudian menggunakan tangan yang dominan, tangan kanan. Untuk sudut penusukan kita gunakan 20-30 derajat kemiringan. Ya, Ibu, saya akan memasang infus sekarang ya Bu. Tarik nafas. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, kemudian melihat apakah ada darah pada pipa aboket untuk mengetahui indikasi masuk atau tidaknya IP kateter. Kemudian juga dilihat di ujung aboket apakah ada darah atau tidak. Kalau misalkan masuk, tarik aboket, tarik jarumnya sedikit, kemudian masukkan selang aboket secara perlahan-lahan. Nah, setelah semua selangnya masuk dan jarumnya diambil, kemudian dep dengan tangan kiri, kemudian kita sambungkan, segera sambungkan dengan selang infus. Nah, kemudian setelah itu buka tourniquet, kemudian anjurkan pasien untuk membuka kepalan tangannya. Nah, setelah itu kita cek sudah masuk atau tidak infusnya. Kita cek kelancaran infus sudah masuk, dan setelah itu juga kita perhatikan apakah ada pembekakan atau hematom atau tidak. Kalau sudah lancar dan bagus, maka selanjutnya kita melakukan fiksasi dengan teknik kupu-kupu. Teknik fiksasi ini gunanya untuk mengikat ataupun merekatkan antara pangkal infus dengan kulit pasien supaya ujung jarumnya tidak terjadi yang namanya pergeseran. Nah, setelah itu baru kita atur jumlah tetesan infus. Di sini kita menghitungnya dengan cara berapa tetes per menit. Kita menggunakan 20 tetes per menit. Setelah itu, nah setelah kita atur tetesannya, ini 20 tetes per menit. Sudah itu, maka selanjutnya kita tutup area penusukan menggunakan kaca steril.
Nah, setelah kita melakukan fiksasi dan menutup area penusukan dengan kasa steril, nah setelah itu kita akan melakukan, setelah ditutup dengan kasa steril dan direkatkan dengan plester, maka bagian tangan yang dipasang infus ini harus kita atur letak anggota badan tangan ini harus tetap lurus dan tidak boleh dibengkokkan ataupun digerakkan supaya aliran infus tetap lancar dan terjaga. Nah, setelah itu observasi keadaan pasien bagaimana Bu? Sudah pas ya, sudah dipasang. Setelah itu bereskan alat. Mic juga diambil. Pengawas juga dibereskan. Jangan lupa buka sarung tangan dengan terbalik. Nah, sarung tangan ini juga dibersihkan dengan menggunakan klorin selama 10 menit, dikontaminasikan. Setelah alat-alat dan perlengkapannya itu dibereskan, maka untuk langkah selanjutnya kita lakukan cuci tangan di bawah air mengalir dan mengeringkannya dengan handuk bersih ataupun menggunakan tisu. Untuk langkah yang terakhir, kita akan melakukan dokumentasi tindakan yang telah diberikan. Dokumentasi ini baik terdapat di botol infus, ditulis, kemudian juga ditulis di status pasien. Dokumentasikan ini kita tulis cairan apa yang kita gunakan, berapa tetes, berapa jumlah infus yang dibutuhkan, kemudian mungkin ada obat suntik yang akan diberikan, kemudian kita beritahu pasien bahwa tindakan sudah selesai. Baik Bu, alhamdulillah untuk pemasangan infusnya telah selesai dan terpasang. Kalau infusnya misalkan tidak jalan ataupun macet, tolong Ibu untuk menghubungi saya. Ya Bu, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi adalah video langkah-langkah bagaimana pemasangan infus. Dari video ini mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.